Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rizal Jaludin, saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Jessica Febian, saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Budi, saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Lulu, saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami ingin menuju ke kediamannya Pak Heri. Pak Heri adalah seorang petani budidaya paneli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami mengambil tema budidaya paneli di tengah pandemi. Di sini kami bersama teman-teman berangkat menuju rumah Pak Heri. Beliau ada seorang budidaya petani ya. Daerahnya itu di Kampung Lancar ya. Dan jalannya juga lumayan terjal juga dan jauh juga dari sekolahan. Yuk ikuti kami terus. Nah, sekarang kita telah tiba ya di kediaman Bapak Heri. Kita akan melihat bagaimana sih bentuk tanaman paneli tersebut dan apa ya yang bisa membuatnya itu mahal gitu kan. Kami langsung mendatangi Bapak Heri yang kelihatan dari jauh sedang merawat tanamannya. Yuk kita lihat. Teman-teman pasti penasaran apa sih itu paneli? Paneli atau nama ilmiahnya itu Panela planifoliaria adalah tanaman penghasil bubuk paneli yang bisa dijadikan pengharum makanan. Nah, yang seperti pernah mama kalian masak itu untuk kue, untuk pembuatan kue. Bubuk ini dihasilkan dari buahnya yang berbentuk polong. Tanaman paneli dikenal pertama kali oleh orang-orang India di Meksiko, negara asal tanaman tersebut. Nama daerah dari paneli adalah Paneli. Paneli juga keluarga paneli adalah Orchidaceae. Paneli memiliki karakteristik daunnya berbentuk pipih, berbentuk bulat panjang dan runcing, berwarna hijau, tua agak tebal. Buah paneli pada saat masih muda berwarna hijau dengan panjang 12-21 cm dan sifatnya lunak. Kemudian setelah masa akan berubah menjadi coklat tua. Biji panela berwarna hitam serta berjumlah banyak dalam setiap buah. Nah, seperti inilah bentuk dari buah paneli atau tanaman paneli tersebutnya, seperti buah kacang ya, seperti buah kacang ya. Setelahnya tiba kami di kediaman Bapak Heri. Sayang sekali kami gak bisa ke kebunnya karena katanya kebunnya itu jauh dan tidak dapat juga akses motornya. Kebetulan sekali beliau juga menanam di halamannya. Ya kami melihat cuman di halamannya, nggak kebunnya langsung. Nah, sekarang mari kita tanya-tanya kepada Pak Heri bagaimana sih cara membudidayakan, proses penanaman juga seperti apa, dan apakah budidaya ini menguntungkan bagi petani di situasi saat pandemi sekarang ini. Untuk pemula nih Mang, hal apa pertama yang harus kita siapkan untuk budidaya paneli ini? Yang pertama, kalau budidaya paneli, tanaman yang diperlukan kan ini sudah ditanam. Jadi biasa pakai kulibek, pakai itu rabuk, terus serbuk apa boleh. Lalu dipotong, sudah dipotong, dimasukkan kulibek. Kalau sudah tumbuh ya seperti ini, kan ini sudah ditanam.
sudah ditanam, ini sudah hampir 3 bulan lebih. Untuk pemilihan benih ini mang, benih yang seperti apa yang bagus supaya ditanam? Kalau untuk memotong bibit benih yang bagus, ngambil yang daunnya lebar, besar, dan bagus posisinya, gak ada bintik-bintik untuk rontok. Kalau motong dari sini aja paling 2 daun atau 3 daun, 3 daun cukup. Lalu dimasukkan ke kulibek tadi, kan tadi sudah. Untuk pemilihan pupuk seperti apa itu mang yang cocok untuk tanaman ini? Kalau pupuk yang bagus pakai pupuk kandang aja saya mah. Kalau yang lebih baik pupuk kandang kambing atau tapi sudah difermentasi, sudah merah kambingnya sudah pakai, sudah lembut, lalu dimasukkan ke lubang. Ini makan sudah ditanam, sudah dimasukkan ke lubang, sudah tumbuh. Penyiraman mah sekitar 3 hari sekali atau 2 hari sekali, bagaimana kalau kering disiram bawahnya. Untuk pengawinan mang, umur berapa sih paneli ini bisa dikawinkan? Kalau umurnya ini kan kalau sudah 2 tahun, kalau sudah disepresi seperti tadi, dipotong-potong, baru tumbuh bunga dari sini, yang ada di sini kan nanti kan bakalan tumbuh bunga. Kalau soal mengawinkannya, ini kan sudah gak ada bunganya, jadi ini sudah ada buah. Kalau mengawinkan mah biasa, kalau contoh mah kalau contoh ada bunga sedikit dibuka, kalau WhatsAppnya lalu diambil empresnya dikit yang kuning-kuning, dimasukkan ke bunganya, lalu ditutup lagi. Kan ini mah sudah gak ada bunganya, jadi sudah berbuah. Nanti kalau ada bunganya bisa saya contohkan. Untuk buah yang siap panen mang, buah yang seperti apa sih? Kalau siap panen buah itu yang agak besar, ininya udah agak kekuning-kuningan. Nah ini kalau yang ini siap panen, tuh agak besar dan panjangnya mencapai, kalau pakai kira-kira 20 cm. Ini buah yang bagus, yang cocok. Ini yang bagus, gak ada gangguan, diganggu sama hama. Ini mah yang bagus. Yang bagus mah nih lurus, buahnya besar, dan panjangnya lebih hampir 22 cm ini. Ini bagus. Apakah tanaman paneli ini rentan terhadap penyakit? Kalau masalah penyakit kan, kalau bawahnya terlalu basah nih, di bawahnya seperti itu nih, seperti ini kameranya. Kalau terlalu basah ini kadang-kala bisa busuk juga, kadang-kala mati ini ke atas juga. Jadi kalau kering siram sekitar 2 hari 3 hari itu cukup. 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bagaimana bawahnya. Kalau kering, terlalu kering, kalau terlalu basah ini bisa putus dan mati. Untuk cara panennya seperti apa sih bang? Buah panel ini dipanen? Manannya yang seperti tadi, pilih yang agak kekuning-kuningan nih, agak tua, hampir matang. Kalau itu mah ini cukup, kalau bisa dipanen. Kalau yang ini masih kecil tuh, kalau bisa dipanen yang ini tuh, yang agak kekuningan tuh, ini udah tua. Kalau cara memanennya mah gampang, seperti tinggal motong aja. Cuma ini saya nggak dipanen sekarang. Kalau siap panen mah yang ini, cuma nggak dipanen sekarang. Untuk buah nih bang, buah panel ini berapa bulan sekali sih berbuah? Biasanya paneli berbuahnya cuma setahun, cuma sekali. Ini lumayan lama. Kalau dari ngawinkan tadi yang kecil sampai besar ini mencapai 6 bulan. Kadang-kala bisa mencapai 7 bulan kalau panen dari kecil yang sudah dikawinkan. Ini mah agak besaran. Untuk sesudah panen mang, buah panel ini apa kita langsung dijual, apa kita harus gimana mang sih? Sudah panen mah kita jemur. Dijemurnya juga agak sembarangan. Kalau sudah dipanen, dijemurnya harus pakai pelayuan dulu. Kalau sudah pelayuan, dijemur di
dalam tampir yang dari bambu itu, lalu atasnya pakai plastik. Cuman di sini kan darurat, gak ada tampirnya, gak ada plastiknya, plastik yang transparan kalau menjemurnya. Kata Mang tadi lama ya cara menjemur dan lama juga prosesnya ya. Kalau kira-kira seperti apa sih Mang cara menjemur panel ini dan berapa lama sih yang waktu yang dibutuhkan untuk kering benar-benar siap dijual ini untuk buah panel ini? Tadi sudah diterangkan sama saya kalau penjemuran itu pakai tampir, sudah di dalamnya pada paneli, udah di pelayuan, lalu pakai plastik yang transparan lalu dijemur. Kalau lamanya ngejemur itu tergantung sinar mataharinya. Kalau sinar mataharinya itu nggak ada hujan, mungkin nggak ada gangguan. Paling saya sudah mencoba, kadang ada yang 15 hari itu kalau tidak di pelayuan. Kalau pakai pelayuan mah kadang-kadang kurang 15 hari itu mencapai hasil yang penjemuran yang bagus. Nah, untuk hasil panen nih Mang biasanya menjual kemana dan harganya berapa sih Mang, per kilogramnya itu? Hasil panennya kalau dijual mah kan ada bandar-bandar, tinggal kita mah gampang soal menjual mah, tinggal ada barangnya. Kalau yang dulu mah saya menjual kering mencapai 3,5 juta kering yang barang yang bagus. Kalau sekarang mah kering katanya 2 juta atau lebih. Untuk Mang menanam paneli ini, inspirasi dan motivasinya dari mana sih Mang kalau boleh tahu? Kalau saya suka menanam paneli itu karena saya melihat dari teman-teman yang dulu menanam paneli berpenghasilannya lumayan, dan motivasinya mah saya mah cuman jadi dari teman-teman yang katanya coba nanam paneli itu lumayan buah dijualnya, dan saya kan tukang tani jadi saya suka nanam paneli. Untuk sekarang nih Mang, sekarang kan musim, sekarang pandemi, minyak serba mahal, bahan pokok mahal. Apakah di musim sekarang ini mempengaruhi terhadap harga paneli ini Mang, kalau boleh saya tahu? Dan apakah paneli ini termasuk perawatan yang mahal atau murah sih Mang, menurut Mang gitu? Kalau sekarang kan kemarin musim pandemi COVID-19 itu terlalu mempengaruhi soal penjualan atau menjual buah paneli. Sekarang juga penjualan harganya turun dan beda dari yang dulu mah harganya cukup lumayan mahal, tapi sekarang rendah. Kalau menurut dari saya soal perawatan dan pupuk, saya mah kan terlalu nggak menggunakan pupuk kimia, jadi saya mah selalu menggunakan pupuk kandang, pupuk organik. Jadi tinggal kita maunya, tinggal kita bikinnya, nggak terlalu mahal. Kalau pakai kimia mah lebih baik pakai kimianya mah pakai seperti pupuk daun yang murah-murah atau pupuk untuk berbunganya. Tapi kalau pupuk bawah pakai pupuk organik seperti pupuk kandang. Untuk petani Mang nih, cocok gak di saat seperti ini menanam tanaman paneli ini di saat situasi pandemi ini? Kalau menurut cocok gak tidak cocoknya di masa musim pandemi ini kan saya mah harga mahal kebagian, kalau menjual murah kebagian. Kan kalau sekarang juga musim pandemi harga paneli lumayan lebih dari buah-buah yang lain, lumayan harganya lebih dari yang buah-buahan yang lain. Baik ya, mungkin segitu perbincangan kami dengan Heri ya, seorang budidaya petani paneli. Menurut kami tanaman ini cocok ya buat di halaman rumah sebagai hiasan juga cocok.
buat petani juga yang sekarang di musim pandemi ini juga cocok gitu bertanam paneli ini. Selain nggak mahal untuk perawatannya, paneli juga ini murah meriah ya, dapat dengan pupuk organik juga, tai kambing atau tai ayam juga dapat digunakan sebagai media pupuk, dan keuntungannya juga besar gitu kan di tengah pandemi yang saat ini Omikron ya. Nggak menurunkan harga juga seperti tanaman-tanaman yang lain kan pada turunnya. Untuk paneli turun cuman sedikit ya. Dan paneli juga ya, meskipun lama ya untuk berbuah dan pas dipanennya juga harus dijemurnya itu sampai 20 hari ya. Dan juga dari 7 kilo kata Bang Heri itu kalau sampai keringnya itu paling mencapai sekiloan ya. Mungkin itu juga sih kendala. Mungkin segitu ya dari kelompok 10 kelas 12 MIPA 2 ya, dari kelompok saya. Untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bang Heri dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Yang terakhir ya, kata-katanya aku bangga menjadi keluarga SMA Negeri 29 Garut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai masker dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain hari.